Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kriptografi, beranggotakan saya Mandi Baskara NRP07, ada Robi Rifin Surya NRP023, dan ada Dimas Pramudi Haki NRP037. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai data at rest versus data in motion. Dan pada video kali ini, konten yang akan kami bawakan ada 4. Pertama itu ada penjelasan mengenai data itu sendiri, dan mengenai tipe-tipe data itu sendiri, itu akan dibawakan oleh teman saya, Dimas Pramudi Haki. Lalu ada contoh mengenai data-data itu sendiri, dan ditambah dengan sedikit penjelasan mengenai metode SSL, itu akan dibawakan oleh teman saya Robi Rifin Surya, dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai metode dekripsi itu sendiri. Dan semoga agar tidak lama-lama lagi, sekarang akan menjelaskan, kita akan lanjut ke bagian penjelasan data yang akan dibawakan oleh teman saya Dimas Pramudi Haki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas NRP37. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data. Jadi data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata, atau citra. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tipe-tipe data. Tipe data dibagi menjadi 3, yaitu pertama, data at rest. Data at rest adalah istilah yang mengacu pada data yang disimpan pada perangkat atau media cadangan dalam bentuk apapun. Yang kedua, data in motion. Data in motion adalah data yang saat ini bepergian melintasi jaringan atau duduk di RAM komputer yang siap dibaca, diperbarui, atau diproses. Yang ketiga adalah data in use. Data in use adalah data yang tidak hanya disimpan secara pasif pada hard drive atau media penyimpanan eksternal. Ini adalah data yang sedang diproses atau diproses oleh satu atau lebih aplikasi. Ini adalah data yang saat ini sedang dalam proses dihasilkan, diperbarui, ditambahkan, atau dihapus. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan data at rest dan data in motion. Perbedaan data at rest dengan data in motion adalah: yang pertama, data at rest melindungi pengaksesan data end user yang tidak sah, kalau data in motion adalah melindungi pengiriman data dari serangan yang berbahaya. Data at rest menggunakan metode enkripsi asimetrik, sedangkan data in motion menggunakan metode enkripsi simetrik. Lalu lama proses enkripsi data at rest adalah cepat, sedangkan lama proses enkripsi data in motion adalah lama. Metode pengelolaan batch time processing adalah yang dipakai oleh data at rest, sedangkan data in motion metode pengolahannya adalah real time processing. Prinsip kerja dari data at rest adalah pasif, sedangkan data in motion adalah aktif. Metode perlindungan dari data at rest menggunakan layer, sedangkan data in motion metode perlindungannya menggunakan firewall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Rifin Surya, NRP nomor 23. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh data at rest, data in motion, dan data in use. Nah, pertama data at rest, contohnya seperti dokumen management system. Terus yang kedua, database and file storage. Terus file server. Yang keempat, corporate and personal desktop. Dan terakhir, corporate and personal mobile device. Nah, untuk contoh data in motion itu berupa email dan attachment. Terus berupa web upload sama download. Terus LAN transfer sama instant messaging. Kalau data in use, ya berupa database access atau aplikasi corporate. Yang kedua, aplikasi cloud. Oke, teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Robi. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai data at rest terlebih dahulu.
Tadi kan sempat disinggung dulu kan, sebelumnya kan data at rest itu data yang tersimpan di storage baik itu dalam bentuk hardware maupun dalam database. Jadi pernah nggak sih teman-teman ngebayangin gimana sih cara orang itu bisa ngambil data kita walaupun udah tersimpan di storage dan enkripsi? Jadi untuk data yang tersimpan di hardware, storage hardware seperti USB dan hard disk itu biasanya orang-orang tuh bakal ngambil dulu device kita, baru dia mengambil data kita. Terus untuk data yang tersimpan di database, biasanya orang-orang itu atau pelaku atau hacker itu melakukan dua cara, yaitu brute force dan cracking. Di mana dua-duanya itu adalah cara untuk mendapatkan password dari data kita, terus dia bakal ngambil data kita dengan cara mengenkripsinya teman-teman, gitu, atau mendekripsinya teman-teman. Terus gimana sih cara kita supaya bisa mengamankan data kita itu yang tersimpan di storage maupun di database itu? Pertama, kita bisa menggunakan strong password. Jadi strong password itu adalah terdiri dari password yang terdiri dari berbagai macam karakter. Contohnya seperti huruf kapital, huruf kecil, angka maupun tanda baca seperti pagar atau tanda pagar atau bintang teman-teman. Itu jadi semakin beragam password kita tuh semakin susah untuk dicari atau di brute force atau di cracking sama hacker itu sendiri teman-teman. Terus ada device cookie, ada CAPTCHA, terus kita juga bisa menggunakan existing browser password manager teman-teman. Selanjutnya, pada metode enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data at rest ini ada dua, yaitu enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Untuk enkripsi simetris seperti teman-teman alurnya, jadi sender bakal ngasih kunci yang sama ke receivernya, terus dia bakal mengenkripsi data atau pesannya dia tuh menggunakan kuncinya dia, sehingga pesan itu atau data itu bakal terenkripsi. Terus si receiver itu bakal mendekripsinya menggunakan kunci yang diberikan oleh sender. Dan istilahnya pada enkripsi asimetris ini tuh kunci yang digunakan itu sama untuk mengenkripsi dan untuk mendekripsi. Nah, contoh kunci yang di sini tuh bisa berupa PIN, bisa berupa data fingerprint, atau bisa berupa password itu sendiri. Jadi ketika sender itu ngasih password ke pesannya atau datanya itu, si receiver tuh bakal mendekripsi menggunakan password yang diberikan oleh sender itu sendiri teman-teman. Kemudian ada algoritma asimetris. Nah, algoritma asimetris ini tuh contohnya tuh fungsi hashing. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa pakai Twitter dong pastinya. Nah, ketika kita mendaftar ke Twitter atau sign up ke Twitter, itu password yang kita kirimkan ke database Twitter itu tidak disimpan dalam bentuk plain text, tapi disimpan dalam bentuk hashingnya. Jadi ketika kita ngirim password itu dia bakal di-hash dulu, terus hasil hashnya itu bakal disimpan di Twitter atau di database Twitternya. Nah, ketika kita mau login ke Twitter itu, kita bakal masukin password kan, terus password itu di-hash, terus hashnya itu bakal dicocokin sama yang ada di database Twitter. Jadi istilahnya ketika kita login, kita masukin hash ke sana, terus database Twitter tuh bakal ngebandingin sama hash yang ada di sana. Kalau cocok, berarti kita bisa masuk ke Twitter yang menandakan bahwa kita adalah pengguna asli dari akun itu, teman-teman. Gitu. Terus, apa aja sih yang harus kita amankan dari data at rest ini? Pertama, pasti penyimpan luar itu sendiri maupun hard disk atau USB. Kedua, itu database atau cloud-nya. Terus yang ketiga, itu ada device atau komputer yang kita gunakan pada saat itu. Karena datanya kan pasti ada di komputer juga, toh. Terus, gimana sih pengaplikasian dari sistem keamanan atau metode enkripsi yang ada untuk pengamanan data at rest itu, teman-teman. Jadi, pertama, aku akan kasih tahu cara pengamanan di data at rest yang ada di storage hardware itu sendiri. Jadi seperti apa sih? Jadi teman-teman harus yang kalian perlu ketahui adalah banyak banget software yang tersedia untuk mengenkripsi data at rest yang tersimpan di storage. Seperti ini ada VeraCrypt, ada USB Disk Security, ada USB Safeguard, ada Windows 10 BitLocker, dan ada encryption vault dan atau encryption data security. Nah, jadi ini satu contoh itu hampir sama sistemnya. Jadi kita bakal install aplikasinya itu di hardware-nya itu, terus kita bakal enkripsi data menggunakan password yang dimasukkan ke aplikasi ini. Jadi data yang tersimpan di hardware itu bakal terenkripsi, teman-teman. Dan cara mendekripsinya adalah menggunakan software ini dengan memasukkan kunci yang kita buat itu, teman-teman. Jadi orang yang bakal nyuri hardware kita tuh nggak bakal bisa mendekripsi datanya karena dia memiliki kunci dari kita, itu, teman-teman. Kemudian untuk mengamankan data yang database itu kita bisa menggunakan DBMS. Itu contohnya dua, yaitu MySQL sama MariaDB. Kenapa bisa dikatakan mengamankan? Karena pada MySQL dan MariaDB itu kita ada pengaturan
di mana pada kolom tersebut kita bisa men-store data, di mana yang kita store itu adalah hasil enkripsinya. Jadi ketika kita nge-store data ke database-nya itu, yang tersimpan itu adalah hasil enkripsinya teman-teman, bukan plain text-nya. Gitu teman-teman. Terus ini yang terakhir ada Microsoft, kita menggunakan jasa Microsoft Azure. Jadi mekanismenya seperti Microsoft Azure itu adalah salah satu produk dari Microsoft untuk mengamankan data di storage mereka. Jadi sistemnya seperti ini teman-teman. Pertama, kita sebagai customer akan mengirimkan data ke storage-nya Azure. Terus di storage Azure itu data bakal dienkripsi. Terus akhirnya Azure itu akan memberikan kita dua kunci teman-teman. Kunci private sama kunci public. Nah, untuk orang lain yang mau mengakses data kita itu memerlukan kunci publik kita, teman-teman. Jadi, nggak semua orang itu bisa mengakses data kita yang ada di database atau di storage dia. Hanya orang yang memiliki kunci publik aja yang bisa mengakses data kita. Jadi, istilahnya data kita aman di storage dia, teman-teman. Gitu. Selanjutnya aku akan bahas mengenai data in motion, teman-teman. Jadi tadi sempat dibahas kan data in motion itu seperti apa. Jadi data in motion itu adalah data yang sedang dalam proses ditransmisi dari web server ke klien atau klien ke server. Nah, bagaimana sih alurnya itu? Alur data in motion itu teman-teman. Jadi pertama dari server data, dia bakal ngirim datanya ke web server. Nah, dari web server ke web client itu bakal terjadi data in transit, data yang transmisi. Jadi data itu sedang ada di alur transmisi dari server ke klien. Ketika data yang sudah ke klien, baru dia bakal masuk ke client cache-nya. Nah, tahap ketiga atau tahap data in transit itu tuh sangat beresiko, itu sangat rentan. Karena apa teman-teman? Jadi ada kasus tentang man in the middle. Jadi seperti kasusnya teman-teman. Ini anggap saja yang di kiri itu adalah web server, dan yang kanan itu adalah web client. Mereka sedang mentransmisikan data. Kemudian, tanpa diketahui oleh dua pihak ini tuh ada seseorang yang masuk ke alur transmisi mereka atau masuk ke aliran transmisi mereka, sehingga dia bisa mendapatkan data-data yang ditransmisikan dari klien ke server maupun dari server ke klien. Dan klien itu nggak bakal curiga kalau dia tuh atau si hacker ini bakal masuk ke aliran data itu, teman-teman. Jadi kayak klien tuh juga tetap mikir bahwa dia tuh bakal nge-store atau nge-request atau bakal nge-send data ke server gitu, teman-teman. Ini sangat berbahaya, teman-teman ya. Terus gimana sih cara mengamankan data in motion, atau bagaimana metode enkripsi apa sih yang bisa digunakan untuk mengamankan data kita? Jadi ada 4 teman-teman yang kami sejauh ini saya tahu. Pertama itu ada metode enkripsi SSL, ada metode enkripsi TLS, terus ada metode end-to-end encryption, dan ada metode enkripsi SMIME. Nah, untuk yang pertama itu ada metode enkripsi SSL akan dijelaskan oleh teman saya Robi. Mungkin Robi silakan menjelaskan ya. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang cara kerja SSL encryption. Jadi cara kerjanya pertama itu klien mengirim message ke server untuk menginisiasi komunikasi SSL. Lalu server mengirim balik pesan mengirim balik public key yang telah terenkripsi, atau bisa kita bilang sebuah sertifikat. Nah, habis itu klien mengecek sertifikat tersebut. Habis itu mengirim balik key yang terenkripsinya kembali ke server. Nah, jika sertifikat tersebutnya tidak oke atau tidak sesuai, maka komunikasinya gagal. Terus server nge-decrypt public key-nya yang tadi, terus mengirimkan konten yang telah dienkripsi bersama kuncinya ke klien. Habis itu klien tersebut mendecrypt konten yang dari server yang akan menyelesaikan handshake SSL. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang aku bakal lanjutin presentasi dari Robi. Sekarang aku akan jelasin mengenai mekanisme TLS encryption atau Transport Layer Security Encryption. Langsung aja. Jadi pada TLS ini ada 2 protokol. Yang pertama itu record protokol, yang kedua adalah handshake protokol.
di record protokol sendiri itu fungsinya itu untuk menegosiasi koneksi antara klien dan server gitu teman-teman. Sebenarnya di record protokol ini tuh nggak perlu metode enkripsi sih, tapi jadi istilahnya metode enkripsi itu digunakan di protokol ini tuh supaya untuk mengamankan koneksi antara klien dan server teman-teman. Kemudian ada handshake protokol. Nah, di handshake protokol ini tuh seperti katanya handshake itu terjadi pertukaran informasi, di mana terjadi si server itu akan mengizinkan klien untuk mengambil koneksi ke server. Nah, jika si klien sudah autentifikasi, nah akan terjadi pertukaran mengenai proses algoritma dekripsi dan kunci. Jadi ketika datanya itu ketika si klien itu sudah terautentikasi, maka si klien itu akan terjadi pertukaran informasi mengenai algoritma enkripsi, dekripsi, dan key, sehingga klien itu bisa mendapatkan data dari server menggunakan key itu teman-teman. Jadi istilahnya ada handshake, jadi server itu ngasih handnya, terus ketika si klien itu benar-benar si klien itu terautentikasi, dia bisa buka handshake sehingga terjadi pertukaran informasi untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi teman-teman. Kemudian ada mekanisme end-to-end encryption. Jadi mekanisme end-to-end encryption ini udah dipakai sama WhatsApp kalau nggak salah untuk mengamankan data transmisi dari WhatsApp dari pengirim ke penerima. Jadi seperti apa sih mekanismenya? Pertama, penerima itu akan membuat dua kunci, yaitu public key dan private key. Nah, public key dari si penerima bakal di store di public key server. Nah, terus si pengirim ini mau ngirim pesan nih ke si penerima. Pertama dia harus buat pesan dulu kan, pasti, atau datanya itu disiapkan dulu. Nah, ketika dia sebelum dia ngirim ke si receiver, dia harus mengambil public key-nya receiver dulu untuk mendekripsi pesannya dia. Nah, ketika dia sudah mengenkripsi datanya atau pesannya itu kan berarti pesan itu sudah berstatus terenkripsi kan. Kemudian dia ngirim ke si receiver atau penerima. Nah, uniknya adalah yang bisa mendekripsi pesan atau data itu hanya si receiver. Karena apa? Karena pesan itu hanya bisa terdekripsi menggunakan private key yang dimiliki oleh receiver. Jadi ketika pesannya ini terkirim ke receiver misalnya dari server ke klien, itu aman. Jadi ketika ada hacker yang mencoba untuk menjalankan man in the middle, dia nggak bakal bisa buka pesannya karena apa ya? Istilahnya yang hacker miliki kan mungkin hanya public key-nya si receiver, padahal yang bisa buka data itu hanya private key-nya si receiver. Jadi pesannya aman guys untuk sampai ke receiver dan dekripsi menggunakan private key receiver, teman-teman. Kemudian ada ini mekanisme terakhir yaitu S-MIME encryption atau secure multiprocess internet mail extension. Nah, ini menggunakan metode asimetris juga. Pertama, sender mengenkripsi data menggunakan public key. Terus dia bakal dienkripsi, terus datanya bakal terenkripsi. Nah, untuk si receiver itu atau si klien itu bakal mengenkripsi data menggunakan private key dia, teman-teman. Jadi ini seperti metode yang di atas, sebelum itu end-to-end, cuma dia lebih simpel aja sih mekanismenya itu, teman-teman. Dan konten terakhir adalah mengenai network protocols. Jadi ini ada spesifikasinya. Jadi ini ada transfer type, ada what to avoid, ada what to use. Jadi misalnya kita ada web access nih, protokol yang patut kita hindari itu ya HTTP. Terus yang kita gunakan tuh, yang bagus kita gunakan itu adalah HTTPS. Terus untuk ketika kita transfer type-nya itu email servers, protokol yang harus kita hindari itu POP3, SMTP, sama IMAP. Terus untuk protokol yang bisa kita gunakan adalah POP3S, IMAPS, dan SMTPS. Terus untuk misalnya transfer type-nya file transfer, kita bisa menggunakan protokol FTP dan RCP. Terus yang sering kita hindari itu FTP dan RCP. Yang kita gunakan itu FTPS, FTS, FTP, SCP, WebDev, dan WebDev over HTTPS. Kemudian, ketika transfer type-nya itu remote shell, kita harus menghindari telnet. Terus kita bisa menggunakan SSH2. Terus terakhir untuk remote desktop, untuk misalnya transfer type-nya remote desktop, kita bisa menghindari protokol FNC, kita bisa menggunakan protokol admin dan LDP, teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai data in motion dan data at rest dari kelompok kami.
Dan ini referensi yang kami gunakan, teman-teman bisa dilihat juga referensinya. Mungkin teman-teman bisa screenshot terus ngeliat, terus searching dari referensi ini. Dan akhir kata, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau nonton video dari awal sampai akhir. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya maupun kelompok saya perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih teman-teman. Dadah.